Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe dok, perkenalkan saya Anil Utami dengan NIM channel 11191123. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan pemeriksaan terkait dengan pemeriksaan colok dubur. Jadi baik dok, mungkin bisa saya mulai. Jadi pertama kali yang harus kita lakukan untuk pemeriksaan ini, kita melakukan informed consent terlebih dahulu kepada pasien. Jadi, tabe Pak, perkenalkan saya dengan Dokter Tami. Kebetulan saya dokter yang bertugas pada saat ini. Jadi Pak, pada pemeriksaan kali ini, yaitu pemeriksaan colok dubur. Mungkin Pak, pada pemeriksaan ini Bapak merasa sedikit kurang nyaman ya Pak, karena tata caranya itu saya masukkan jari telunjuk saya ke dalam anus Bapak. Jadi apa itu anus Pak? Anus itu tempat keluarnya kotoran pada saat Bapak buang air besar. Jadi mungkin Bapak rasa itu tindakan yang kurang nyaman ya Pak. Tapi pada pemeriksaan kali ini Pak, insya Allah saya akan melakukan seprofesional mungkin dan senyaman mungkin. Kemudian jangan khawatir Pak terkait dengan tindakan-tindakan dan semua data-data Bapak, karena akan kami rahasiakan. Selanjutnya Pak, pada pemeriksaan ini Bapak juga bisa menolak untuk tidak dilakukan pemeriksaan apabila Bapak merasa ragu-ragu, namun itu kembali kepada Bapak lagi. Jadi bagaimana Pak, apakah Bapak bersedia dilakukan pemeriksaan ini? Bersedia dok? Oh iya, baik Pak. Selanjutnya kita mempersiapkan beberapa persiapan. Jadi yang pertama itu kita menyiapkan alat dan bahan yang digunakan. Adapun alat dan bahannya yaitu yang pertama kita menyiapkan sabun cair, yang kedua ada air mengalir, kemudian kita juga menyiapkan cairan antiseptik, kemudian ada tisu, ada jeli pelumas, kemudian juga kita menyiapkan handscoon, kemudian kita menyiapkan kasa steril, kemudian kita menyiapkan air yang telah baskom yang telah berisi dengan air, kemudian kita juga menyiapkan baskom yang berisi dengan klorin 0,5%, kemudian kita juga menyiapkan tempat sampah medis, kemudian tempat sampah non medis. Nah, setelah itu setelah kita menyiapkan beberapa persiapan alat dan bahan, selanjutnya kita menyiapkan pasien. Jadi pada persiapan ini kita meminta pasien untuk mempersiapkan posisinya. Jadi biasanya itu pada pria kita bisa meminta untuk posisi litotomi atau posisi berbaring. Nah, setelah itu kita meminta untuk menekuk lututnya. Jadi lututnya ditekuk seperti ini misalnya. Nah, setelah itu kita siap untuk melakukan pemeriksaan colok dubur. Namun sebelum itu kita melakukan sanitasi tangan terlebih dahulu, dan kita juga harus menggunakan handscoon. Jadi selanjutnya yaitu kita membersihkan tangan kita terlebih dahulu. Kita bisa mencuci tangan dengan menggunakan air mengalir atau sabun, atau bisa juga menggunakan cairan antiseptik. Cara mencuci tangan yang benar yaitu 6 langkah. Setelah itu kita memasang handscoon. Selanjutnya, apabila handscoon telah terpasang seperti ini, nah artinya kita siap untuk melakukan pemeriksaan. Namun sebelum itu kita menanyakan kepada pasien, jadi tabe Pak, apakah sebelumnya sudah jaki kencing? Sudah dok. Oh iya, baik Pak. Nah, kita harus memastikan bahwa kandung kemihnya pasien itu sudah kosong. Jadi selanjutnya kita memperhatikan
kita memulai pemeriksaan colok dubur ini. Jadi yang pertama itu kita menginspeksi terlebih dahulu atau melihat keadaan anus. Jadi di sini kita memperhatikan bahwa apakah pada daerah sekitar anus itu terdapat benjolan atau tidak, kemudian apakah ada pembengkakan atau tidak, apakah ada hemoroid atau dikenal dengan wasir atau ambeien. Nah, kita perhatikan. Nah, selanjutnya kita juga bisa melihat apakah ada benjolan-benjolan atau tidak ada. Kemudian kita juga memperhatikan apakah sebelumnya ada bekas operasi atau tidak. Nah, setelah kita menginspeksi, kita siap untuk mempalpasi. Jadi, caranya yaitu kita masukkan jari telunjuk kita ke dalam anus. Namun, sebelum kita memulainya, kita harus menggunakan jeli pelumas untuk memudahkan jari telunjuk kita masuk ke dalam anus pasien. Jadi, di sini saya menggunakan jeli pelumas. Jadi, tapi Pak, saya akan memasukkan jari telunjuk saya ke dalam anus Bapak. Nah, di sini mungkin Bapak rasa kurang nyaman, namun insya Allah saya akan melakukan senyaman mungkin. Jadi, saya harap Bapak tetap bernafas dengan rileks ya, Pak. Jadi, di sini kita mulai mempalpasi. Kita masukkan jari kita ke dalam anus secara perlahan-lahan. Nah, kita menyentuh sphincter ani. Nah, sambil menilai sambil masuk ke dalam, kita menilai tonus sphincter ani. Nah, pada saat menilai tonus sphincter ani, tangan yang satu kita letakkan pada bagian atas, tepatnya di atas suprapubis. Nah, selanjutnya kita tekan perlahan-lahan, namun kita meminta pasien untuk tetap bernafas dengan rileks. Jadi, tapi Pak, Bapak bisa bernafas dengan rileks ya Pak. Nah, selanjutnya apabila kita merasakan bahwa tangan yang kita masukkan ke dalam anus bertemu dengan tangan yang berada di atas suprapubis, maka kita bisa menyimpulkan bahwa ini keadaan vesika urinarianya itu telah kosong atau sedang tidak terisi. Nah, selanjutnya kita menekan ke dalam. Nah, pada saat kita menekan ke dalam, kita memeriksa ampulla dan rektumnya, apakah kosong atau sedang terisi dengan feses. Kemudian kita juga bisa merasakan apakah ada hemoroid atau ambeien, apakah ada tumor, terus apakah ada benjolan-benjolan. Nah, kita juga bisa merasakan batu prostatnya. Nah, selanjutnya kita arahkan tangan kita ke arah jam 12. Kita perlahan-lahan masuk ke arah tangan kita itu ke arah jam 12. Nah, untuk menilai kelenjar prostat, karena kelenjar prostat itu hanya bisa terasa pada saat kita arahkan jari telunjuk kita ke arah jam 12. Nah, setelah itu pada pemeriksaan ini kita bisa menilai beberapa pemeriksaan. Jadi yang pertama itu kita bisa menilai pada permukaannya, pada mukosanya, pada mukosa rektum kita bisa menilai, terus pembesarannya, apakah ada pembesaran ke dalam rektum, terus kita bisa menilai konsistensinya, apakah kenyal, keras atau lembut. Kemudian kita bisa menilai apakah ada benjolan-benjolan atau tidak, apakah ini sudah simetris di dalam atau tidak. Selanjutnya apakah ada nyeri tekan yang dirasakan pasien atau tidak. Selanjutnya kita juga bisa merasakan apakah ada batu prostat atau tidak ada. Nah, setelah kita menilai beberapa hal tersebut, nah perlahan-lahan kita keluarkan jari telunjuk kita. Namun sebelum itu caranya agak dikeluarkan, tapi yang di dalam itu agak dilengkungkan sedikit seperti ini. Kemudian kita perlahan-lahan mengeluarkan. Nah, selanjutnya di sini kita memperhatikan apakah ada darah, feses
atau lendir yang ikut keluar. Nah, setelah itu, setelah kita melakukan pemeriksaan, kita membersihkan handscone terlebih dahulu dengan dicuci menggunakan air mengalir. Kita cuci dengan menggunakan air mengalir, kita bersihkan darah, lendir dan feses yang tertinggal. Nah, setelah kita pastikan handscone sudah bersih, nah selanjutnya kita lepas. Lalu bisa kita buang langsung ke tempat sampah medis, atau bisa juga direndam terlebih dahulu dengan baskom yang berisi klorin 0,5%. Selanjutnya yaitu kita bersiap untuk melakukan sanitasi tangan kembali agar tangan kita tetap steril. Setelah kita melakukan sanitasi tangan, jangan lupa untuk selalu menyapa pasien. Jadi baik Pak, pemeriksaan colok duburnya sudah selesai. Saya minta maaf apabila pada pemeriksaan kali ini Bapak merasa kurang nyaman. Saya mohon maaf ya Pak, dan semoga kedepannya Bapak sehat selalu. Terima kasih Pak sebelumnya.